Aku diusir seperti sampah oleh suamiku dan mertuaku demi wanita lain. Hancur dan basah kuyup di tepi jalan. Aku pikir hidupku tamat. Namun, sebuah mobil mewah berhenti. Sosok yang seharusnya sudah mati kembali untuk memberiku kekuatan membalas dendam. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara guntur menggelegar di langit yang gelap. Hujan turun dengan deras seolah langit ikut menangis bersamaku malam ini. Aku berdiri mematung di halaman rumah yang basah. Tubuhku menggigil kedinginan, tetapi rasa sakit di hatiku jauh lebih menusuk daripada dinginnya air hujan. Di depanku, sebuah koper besar berwarna hitam terlempar kasar ke tanah berlumpur. Cipratan lumpur mengotori celana panjangku yang sudah lusuh. Damar berdiri di teras rumah yang kering dan terang benderang. Dia menatapku dengan tatapan jijik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di sebelahnya, Bella berdiri sambil memeluk lengan Damar dengan manja. Senyum kemenangan terukir jelas di wajah wanita itu. Dia memakai gaun sutra merah yang seharusnya aku pakai untuk ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Di belakang mereka, Bu Sari, mertuaku, berkacak pinggang dengan wajah merah padam karena amarah. "Bawa barang-barang rongsokanmu itu dan pergi dari sini," teriak Bu Sari mengatasi suara hujan. "Dasar wanita pembawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, rezeki anakku jadi seret. Sekarang lihat, Damar sudah menemukan wanita yang jauh lebih berkelas dan bisa membawa keberuntungan." Aku menatap Damar, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. "Mas, kamu benar-benar mengusirku? Setelah semua yang aku lakukan untuk kita? Aku sudah menjual segalanya untuk membantumu saat usahamu bangkrut. Aku bekerja siang malam." Damar tertawa sinis. Tawa itu terdengar mengerikan di telingaku. "Membantu? Uang receh yang kamu hasilkan dari mencuci baju itu tidak ada artinya. Indira, sadarlah. Kamu itu tidak selevel denganku. Lihat Bella, dia wanita berkelas. Dia bisa membahagiakanku. Bukan sepertimu yang kucel dan bau keringat." Bella terkikik pelan. "Sudahlah, Mas. Jangan bicara terlalu lama dengan gembel ini. Nanti kamu masuk angin. Biarkan saja dia pergi. Lagi pula, rumah ini kan sekarang sudah jadi milikku juga." Kata-kata itu menghantam dadaku dengan keras. Rumah ini adalah hasil keringat Damar di awal pernikahan kami, saat aku mendampinginya dari nol. Sekarang, wanita asing ini mengklaimnya dengan begitu mudah. "Bu," aku mencoba memanggil Bu Sari. "Ibu tahu betapa aku menghormati ibu. Aku merawat ibu saat sakit. Aku memasakkan makanan kesukaan ibu setiap hari." Bu Sari meludah ke arahku. "Halah, itu memang kewajibanmu sebagai menantu yang tidak punya harta. Jangan mengungkit-ungkit hal sepele. Sekarang pergi. Jangan kotori pemandangan rumahku lagi." Damar maju selangkah dan menendang koperku hingga terguling lebih jauh ke arah gerbang. "Dengar itu? Pergi sekarang atau aku panggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar seperti maling." Air mataku akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahku. Aku sadar, tidak ada gunanya memohon pada manusia-manusia berhati batu ini. Harga diriku yang tersisa melarangku untuk bersujud di kaki mereka. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin yang berbau tanah basah. Aku menatap mereka satu persatu. Aku merekam wajah sombong Damar, senyum licik Bella, dan tatapan benci Bu Sari. Aku akan mengingat momen ini selamanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku memungut koperku yang berat dan basah. Aku menyeretnya keluar dari gerbang rumah mewah itu. Gerbang besi tertutup otomatis di belakangku dengan bunyi dentuman keras, seolah menutup pintu kehidupanku yang lama. Aku berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Lampu jalanan remang-remang membiaskan bayanganku yang menyedihkan di aspal basah.
Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya uang sepeser pun di dompet. Ponselku mati karena kehabisan baterai. Bajuku basah kuyup dan menempel di kulit, membuatku menggigil hebat. Perutku perih karena belum makan seharian demi menghemat uang belanja. Dunia terasa begitu tidak adil. Aku teringat ibuku yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Andai ibu masih ada, aku pasti punya tempat untuk pulang. Ibu adalah satu-satunya orang yang tulus mencintaiku. Sekarang aku sendirian di dunia yang kejam ini. Air mataku semakin deras mengalir. Aku merasa seperti gelandangan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan mataku dari arah depan. Aku berhenti melangkah dan menutup mata dengan lengan. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depanku, menghalangi jalan. Itu adalah mobil Rolls-Royce Phantom keluaran terbaru, jenis mobil yang harganya miliaran rupiah dan jarang sekali terlihat di jalanan umum. Jantungku berdegup kencang. Apakah aku akan diculik? Atau mungkin Damar menyuruh orang untuk mencelakaiku? Pintu penumpang depan terbuka. Seorang wanita muda turun dengan payung hitam besar. Dia mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi, persis seperti eksekutif muda atau asisten pribadi konglomerat. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah. Dia berjalan menghampiriku dengan langkah tegas namun anggun. Dia memayungiku, melindungiku dari hujan deras. Wajahnya terlihat serius namun sopan. "Selamat malam, Nyonya Indira." Sapanya dengan suara tenang dan hormat. Aku ternganga. Bagaimana dia tahu namaku? "Siapa Anda? Apa mau Anda?" Tanyaku dengan suara parau dan gemetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Perkenalkan, nama saya Clarissa. Saya tidak bermaksud jahat. Nyonya Besar meminta untuk bertemu dengan Anda sekarang juga." "Nyonya Besar? Siapa?" Aku bingung. Aku tidak punya kenalan orang kaya. Semua teman lamaku sudah menjauh sejak Damar mengaku bangkrut. "Silakan masuk ke mobil, Nyonya. Di luar sangat dingin." "Beliau sudah menunggu di dalam," kata Clarissa sambil membuka pintu penumpang belakang mobil mewah itu. Keraguan menyelimuti pikiranku. Namun, rasa dingin yang menusuk tulang membuatku tidak punya banyak pilihan. Aku melirik ke dalam mobil yang interiornya dilapisi kulit mewah berwarna krem. Di sana, duduk seorang wanita paruh baya dengan gaun elegan berwarna biru tua. Wajahnya tertunduk sedikit, membaca sebuah tablet. Ketika aku mendekat, wanita itu mengangkat wajahnya. Mataku terbelalak lebar. Koper di tanganku terlepas dan jatuh kembali ke aspal. Aku merasa lututku lemas seketika. Rasanya seperti melihat hantu. Wajah itu, mata itu, senyum itu. Tidak mungkin. Ibu?" Bisikku tak percaya. Wanita itu tersenyum lembut. Senyum yang sangat aku rindukan selama 5 tahun terakhir. "Masuklah, Indira anakku. Maafkan ibu membiarkanmu menderita selama ini." Duniaku seakan berputar. Ibuku, Melinda, yang kudengar tewas dalam kecelakaan pesawat dan jasadnya tidak ditemukan, kini duduk di depanku dalam keadaan segar bugar dan terlihat sangat berkuasa. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam mobil dan memeluknya erat. Tangisku pecah. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syok dan lega yang luar biasa. Mobil mewah itu pun melaju menembus hujan, meninggalkan masa laluku yang kelam di belakang. Di dalam mobil yang hangat dan nyaman, aku masih belum bisa melepaskan pelukanku dari ibu. Aroma parfum lavender yang khas dari tubuh ibu membuatku yakin ini bukan mimpi. Clarissa duduk di depan di samping sopir, memberikan kami privasi. Ibu mengelus rambutku yang basah dengan penuh kasih sayang. "Kita akan bicara panjang lebar nanti di rumah, sayang," kata ibu lembut. "Sekarang, kamu harus tahu satu hal. Ibu memalsukan kematian karena ada musuh bisnis yang mengancam nyawa kita berdua waktu itu. Ibu harus menghilang untuk melindungimu. Tapi ibu selalu mengawasimu dari jauh.
Aku mengangguk. Masih terisak. Bu, hidupku hancur. Damar dia. Ibu tahu semuanya. Potong ibu dengan nada suara yang tiba-tiba berubah dingin dan tajam. Ibu tahu apa yang dilakukan laki-laki bajingan itu padamu. Clarissa sudah menyelidiki semuanya. Damar dan keluarganya akan membayar mahal atas setiap tetes air matamu. Mendengar nama Damar, ingatanku melayang kembali ke masa 6 bulan lalu. Awal mula semua penderitaan ini terjadi. Saat itu, aku tidak tahu bahwa aku sedang masuk ke dalam perangkap sandiwara yang sangat rapi. 6 bulan lalu, sore hari sepulang kerja, Damar pulang ke rumah dengan wajah kusut dan dasi yang sudah longgar. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dan duduk sambil memijat pelipisnya. Aku yang saat itu sedang menyiapkan makan malam segera menghampirinya dengan khawatir. "Ada apa, Mas? Kamu sakit?" Tanyaku sambil menyentuh dahinya. Damar menepis tanganku pelan lalu memegang tanganku erat. Matanya berkaca-kaca. "Indira, maafkan aku. Aku gagal." "Gagal kenapa? Bicara yang jelas, Mas." Desakku. Jantungku mulai berdetak tidak enak. Perusahaanku bangkrut. Sayang. Salah satu klien besar menipu kami. Semua dana operasional dibawa kabur. Sekarang aku dikejar-kejar vendor dan bank. Hutang perusahaanku menumpuk miliaran rupiah. Kalau aku tidak bayar cicilan pertama minggu ini, aku bisa dipenjara. Tubuhku lemas mendengar pengakuannya. "Miliaran? Bagaimana bisa, Mas? Bukannya bisnismu lancar-lancar saja?" Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Aku ditipu. Damar mulai menangis. Dia bersujud di kakiku. "Indira, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau mati di sel. Kamu harus bantu aku." Aku yang naif dan sangat mencintai suamiku tentu saja tidak tega melihatnya hancur seperti itu. Aku ikut berlutut dan memeluknya. "Bangun, Mas. Kita hadapi ini bersama. Aku istrimu. Aku akan bantu sebisa mungkin." Keesokan harinya, drama itu berlanjut. Bu Sari datang ke rumah kami pagi-pagi sekali. Dia langsung menangis histeris di ruang tamu. "Indira, kamu harus selamatkan suamimu," jerit Bu Sari sambil mengguncang bahuku. "Kamu punya kalung berlian dan gelang emas warisan nenekmu kan? Jual itu. Jual semuanya sekarang." Aku ragu sejenak. Itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari keluargaku sebelum aku tahu ibu masih hidup. "Tapi Bu, itu barang kenangan." Kamu lebih sayang barang rongsokan itu daripada nyawa suamimu," bentak Bu Sari. Matanya melotot tajam. "Istri macam apa kamu? Suami mau masuk penjara malah mikirin perhiasan. Jual sekarang atau ibu tidak akan pernah menganggapmu menantu lagi." Di bawah tekanan mental yang luar biasa, aku akhirnya menyerah. Hari itu juga aku pergi ke toko emas dan menjual semua perhiasanku. Uangnya kuserahkan pada Damar. Dia memelukku erat dan berjanji akan menggantinya berkali-kali lipat nanti. Namun, uang itu ternyata dibilang masih kurang. Damar bilang bunganya terus berjalan. Dia menyuruhku meminjam uang pada rentenir kenalannya. Aku ketakutan, tapi Damar meyakinkan bahwa dia akan membayarnya bulan depan. Dengan bodohnya, aku menandatangani surat utang itu atas namaku. Sejak saat itu, neraka duniaku dimulai. Damar bilang kita harus berhemat ekstrim. Dia memotong uang belanja dapur hingga hampir nol. Kami makan mie instan setiap hari, atau setidaknya aku yang makan mie instan, karena Damar sering beralasan makan di luar saat rapat mencari investor. Aku harus mencari uang tambahan untuk membayar bunga rentenir yang mencekik. Aku, yang dulu adalah lulusan sarjana manajemen, terpaksa bekerja kasar. Aku menerima jasa cuci gosok dari tetangga kompleks sebelah. Tanganku yang dulu halus kini kasar dan penuh luka karena terkena detergen keras setiap hari.
Punggungku sakit karena menyetrika tumpukan baju hingga larut malam. Setiap kali aku mengeluh lelah, Damar akan memarahiku. Kamu tidak ikhlas bantu suami? Aku ini sedang stres cari modal usaha baru. Jangan tambah beban pikiranku dengan keluhanmu. Busari juga tak kalah kejam. Dia sering datang memeriksa rumah, memastikan aku tidak menyembunyikan uang. Awas kalau kamu jajan atau beli baju baru. Uang itu buat bayar utang anakku. Ancamnya setiap kali datang. Padahal, kenyataannya jauh berbeda dari apa yang aku bayangkan. Kebohongan inti ini baru aku sadari sekarang setelah mendengar penjelasan ibu dan melihat data yang diberikan Clarissa di tabletnya. Di tablet itu, terpampang jelas foto-foto Damar dan Bella sedang berlibur di Bali tepat di minggu saat aku bekerja keras mencuci baju tetangga. Tanggal di foto itu sama persis dengan tanggal ketika Damar bilang dia sedang meeting dengan investor di luar kota. Damar tidak pernah bangkrut. Perusahaannya baik-baik saja, bahkan mendapat keuntungan besar tahun ini. Uang hasil penjualan perhiasanku dan uang pinjaman rentenir itu tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan. Tidak sama sekali. Damar menggunakan uang hasil keringat dan air mataku itu untuk membayar uang muka sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen itu diatasnamakan Bella. Aku melihat bukti transfer dari rekening Damar ke rekening Bella. Nominalnya fantastis. Setiap bulan, saat aku makan nasi dengan garam, Damar mentransfer jutaan rupiah untuk Bella belanja tas dan sepatu branded. Hatiku terasa panas seperti terbakar melihat semua bukti itu. Selama 6 bulan ini, aku hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Aku menderita, kelaparan, dan dihina. Sementara mereka tertawa-tawa menikmati uangku dan uang Damar di atas penderitaanku. Busari tahu semuanya. Dia sekongkol dengan anaknya untuk memeras hartaku sampai kering sebelum menendangku keluar. Mereka iblis, Bu, desisku pelan. Tanganku mengepal erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Rasa sedihku kini berubah total menjadi amarah yang membara. Ibu menatapku tajam. Sorot matanya penuh kekuatan. Benar. Mereka iblis yang serakah. Tapi ingat Indira. Sekarang kamu bukan lagi Indira yang lemah dan sendirian. Kamu adalah putri tunggal Melinda, pemilik grup Wiratama. Kita punya uang, kita punya kuasa, dan kita punya bukti. Mobil mewah kami memasuki gerbang sebuah mensyah megah yang jauh lebih besar dari rumah Damar. Penjaga gerbang membungkuk hormat. Sekarang, hapus air matamu, perintah ibu tegas. Malam ini kita istirahat. Besok, kita mulai permainan yang sebenarnya. Kita akan buat mereka menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Ibu benar. Tidak ada gunanya menangisi pengkhianat. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela mobil. Wajah yang lelah dan kurus. Tapi mataku kini menyala dengan api dendam. Damar, Bella, Busari tunggu saja tanggal mainnya. Kalian mengambil segalanya dariku dengan cara licik. Aku akan mengambil kembali harga diriku dan menghancurkan kalian dengan cara yang tidak pernah kalian bayangkan. Malam itu di mensyah ibu, aku sulit memejamkan mata meskipun kasur ini jauh lebih empuk daripada tikar tipis yang biasa kutiduri 6 bulan terakhir. Pikiranku melayang mundur ke 1 bulan yang lalu. Saat itu, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang menjadi kartu as di tanganku sekarang. Hari itu hari Minggu. Damar baru pulang dari lari pagi, pukul 10 siang. Dia melempar kunci mobil ke atas meja makan yang sedang kubersihkan. Dengan nada memerintah, dia menyuruhku mencuci mobilnya karena dia bilang akan ada klien penting yang mau menumpang besok. Padahal aku sedang demam. Tapi aku tidak berani membantah. Aku menyeret ember dan lap ke garasi. Saat aku sedang mengelap bagian dalam mobil, tanganku meraba bagian bawah jok pengemudi untuk mengambil remah-remah makanan. Jari-jariku menyentuh benda keras dan dingin. Aku menariknya keluar. Itu sebuah ponsel pintar keluaran terbaru. Warnanya merah menyala.
Ini bukan ponsel Damar yang biasa dia pakai. Jantungku berdegup kencang. Firasat istriku bekerja. Aku menekan tombol daya. Ponsel itu menyala dan meminta kata sandi. Tanganku gemetar. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami. Aku mencoba tanggal lahir Damar. Aku hampir menyerah ketika tiba-tiba sebuah pesan masuk muncul di layar yang terkunci. Pengirimnya bernama My Love Bay. Pesannya berbunyi, "Mas, transferan buat belanja kurang nih. Tambahin dong, kan kamu baru ambil duit si babu itu." Darahku mendidih. Si babu, pasti yang mereka maksud adalah aku. Otakku berputar cepat. Aku teringat pernah melihat Damar senyum-senyum sendiri melihat kalender di ponsel utamanya pada tanggal 14 Februari. Dia bilang itu hari Valentine. Tapi aku curiga itu tanggal lahir wanita simpanannya. Aku mencoba memasukkan angka 140.295. Klik. Ponsel itu terbuka. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya saat melihat galeri foto. Ratusan foto mesra Damar dan Bella terpampang di sana. Mereka liburan di Jepang, makan malam romantis di restoran bintang 5. Bahkan ada foto mereka di tempat tidur. Semua itu dilakukan saat aku banting tulang mencuci baju tetangga demi membayar utang. Kebangkrutan, Damar. Mereka tertawa bahagia di atas penderitaanku. Namun, aku menahan diri untuk tidak membanting ponsel itu. Aku terus menelusuri isi ponsel. Aku membuka aplikasi pesan instan. Di sana aku menemukan grup obrolan bernama Misi Kuras Harta. Anggotanya hanya 2 orang, Damar dan Busari. Aku membaca percakapan mereka dengan napas tercekat. Ternyata, ide pura-pura bangkrut itu adalah ide Busari. "Gimana, Mar? Istrimu yang bodoh itu sudah jual kalungnya?" Tulis Busari bulan lalu. "Beres, Bu. Udah aku beliin tas Hermes buat Bella. Sisanya aku transfer ke ibu buat bayar utang judi." Balas Damar. Aku menutup mulutku menahan teriak. Jadi selama ini Busari bukan hanya jahat, tapi juga pecandu judi online. Aku menggulir percakapan lebih jauh. Aku menemukan foto sebuah dokumen sertifikat tanah. Itu sertifikat rumah yang kami tempati. "Mar, ibu gadaikan sertifikat rumahmu sebentar ya. Ibu kalah banyak semalam di slot. Nanti kalau menang ibu balikin. Jangan bilang Indira." Tulis Busari. "Ya udah, Bu. Asal jangan sampai ketahuan Ban. Kalau disita, kita usir aja Indira biar nggak ribet." Jawab Damar santai. Air mataku menetes membasahi layar ponsel. Mereka benar-benar sekumpulan penjahat. Tapi kejutan belum berakhir. Aku iseng membuka folder unduhan di ponsel itu. Mungkin ini ponsel bekas Bella yang dipakai Damar untuk komunikasi rahasia. Jadi data Bella masih ada. Aku menemukan sebuah file PDF yang mencurigakan. Judulnya, Daftar Buronan Investasi Bodong, Polda Metro. Aku membukanya. Di halaman ketiga, terpampang wajah Bella dengan nama asli, Siti Zubaidah alias Bella. Dia dicari karena kasus penipuan investasi emas bodong senilai 10 miliar rupiah 2 tahun lalu. Dia sedang dalam pelarian dan mengubah penampilannya. Tanganku gemetar hebat. Bella bukan wanita kaya. Dia penipu buronan. Dan Damar, suamiku yang bodoh itu, sedang dimanfaatkan atau mungkin bersekongkol dengannya. Saat itu, aku ingin sekali lari ke dalam rumah dan melempar ponsel ini ke wajah Damar. Tapi logikaku menahan. Kalau aku melabraknya sekarang tanpa persiapan, dia pasti akan merebut ponsel ini dan menghancurkannya. Aku akan kehilangan bukti. Aku akan tetap diusir tanpa membawa apa-apa. Aku harus cerdas. Dengan cepat aku berlari ke kamarku, mengambil laptop tua yang jarang dipakai, dan menyalin semua isi ponsel itu. Foto, percakapan chat, bukti transfer, dan dokumen buronan Bella. Aku menyalinnya ke dalam sebuah flash disk kecil yang kemudian aku jahit ke dalam lipatan celana dalamku agar tidak pernah ditemukan oleh siapapun.
Setelah selesai, aku mengembalikan ponsel itu ke bawah jok mobil, persis di posisi semula. Aku melanjutkan mencuci mobil sambil menangis dalam diam di bawah guyuran air selang, menyamarkan air mataku. Flash disk itu. Senjata mematikan itu. Aku membawanya saat diusir malam ini. Damar pikir dia sudah menang karena berhasil membuangku. Dia tidak tahu bahwa aku membawa kunci kehancurannya di sakuku. Malam ini, di kamar mewah ibu, aku meraba saku celanaku. Flash disk itu masih ada. Dingin dan keras. Besok, aku akan menyerahkan ini pada ibu. Sinar matahari pagi menembus tirai sutra kamarku. Aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Tidak ada teriakan Bu Sari yang menyuruhku mengepel. Tidak ada bentakan Damar yang minta kopi panas. Hening dan damai. Seorang pelayan mengetuk pintu dan membawakan sarapan mewah ke tempat tidur. Aku makan dengan lahap. Aku butuh energi. Hari ini perang dimulai. Setelah mandi dan memakai pakaian bersih yang sudah disiapkan, aku turun ke ruang kerja ibu. Ruangan itu sangat besar dengan dinding kaca menghadap ke taman belakang. Ibu sedang duduk di kursi kebesarannya, ditemani Clarissa yang berdiri tegak di sampingnya sambil memegang tablet. "Duduk, Indira," kata ibu sambil tersenyum. "Tidurmu nyenyak." "Nyenyak sekali, Bu," jawabku. Aku duduk di kursi berhadapan dengan ibu. "Bagus. Sekarang kita bicara bisnis." Nada suara ibu berubah serius. Ibu bisa saja langsung mengirim pengacara untuk menuntut Damar dan ibunya. Kita bisa memenjarakan mereka hari ini juga. Tapi, apakah itu cukup memuaskan hatimu? Aku menggeleng tegas. "Tidak, Bu. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka merasa tinggi dulu, lalu jatuh sekeras-kerasnya. Aku ingin melihat wajah putus asa mereka saat sadar bahwa akulah yang menghancurkan mereka." Ibu tertawa kecil, tampak bangga. "Darah Wiratama memang mengalir deras di tubuhmu. Kalau begitu, kita butuh rencana yang rapi. Apa kamu punya sesuatu yang bisa kita pakai?" Aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan flash disk kecil itu. Aku meletakkannya di atas meja marmer. Di dalam sini ada semua bukti kebusukan mereka. Perselingkuhan, penggelapan uang perusahaan Damar untuk judi ibunya, dan yang paling penting, identitas asli Bella sebagai buronan polisi. Mata Clarissa membelalak sedikit saat mengambil flash disk itu. Dia segera mencolokkannya ke laptop dan memeriksa isinya. Hening sejenak. Hanya terdengar suara ketikan cepat jari Clarissa. "Nyonya besar," kata Clarissa setelah 5 menit. "Data ini valid. Bukti penggelapan dana ini cukup untuk membuat Damar dipecat tidak hormat dan digugat ganti rugi oleh perusahaannya. Dan soal Bella ini tambang emas. Kita bisa melaporkannya kapan saja." Ibu mengangguk puas. "Simpan itu untuk pukulan terakhir. Kita jangan langsung bunuh mereka. Kita siksa dulu pelan-pelan." Ibu menatapku. "Minggu depan, perusahaan tempat Damar bekerja akan merayakan ulang tahun ke-50. Damar adalah manajer pemasaran di sana, kan? Dia pasti akan hadir dan membawa pelakor itu untuk pamer." "Benar, Bu. Damar sangat ambisius. Dia bilang dia akan dipromosikan jadi direktur cabang bulan depan," kataku. "Kita akan pastikan promosi itu tidak pernah terjadi," kata ibu dingin. "Indira, ibu akan mengangkatmu menjadi komisaris utama di salah satu anak perusahaan ibu yang bergerak di bidang investasi. Besok, kita akan melakukan akuisisi senyap. Ibu akan membeli saham mayoritas perusahaan tempat Damar bekerja. Kau yang akan memimpin pengambil alihan itu." Aku terkejut. Tapi Bu, aku sudah lama tidak bekerja. Penampilanku juga." Aku menunduk melihat tanganku yang masih kasar bekas mencuci. "Itu sebabnya kita punya waktu 1 minggu untuk persiapan," potong ibu. Dia menjetikan jari. Clarissa segera menelepon seseorang.
1 jam kemudian, tim penata rias, desainer busana, dan pelatih kepribadian terbaik di kota ini datang ke Menshan. Mereka bekerja seperti tim bedah. Rambutku yang kusam dan bercabang dipotong model bob tajam yang membuatku terlihat tegas dan elegan. Kulitku dirawat. Kukuku yang rusak diperbaiki. Selama seminggu penuh, aku tidak hanya dipermak secara fisik. Ibu menggemblengku soal bisnis. Aku belajar cara berjalan dengan dagu terangkat. Aku belajar cara menatap lawan bicara tanpa kedip. Aku belajar cara berbicara dengan nada rendah namun mengintimidasi. Aku harus membuang sosok Indira si istri penurut yang lemah. Aku harus menjadi Indira Wiratama, pewaris tunggal konglomerat yang tak tersentuh. Clarissa juga membantuku menyusun skenario. Nyonya Indira, kata Clarissa saat kami berlatih di ruang kaca. Saat Anda masuk ke pesta itu nanti, jangan melihat Damar dengan kemarahan. Lihat dia seolah dia adalah semut yang tidak penting. Itu akan lebih menyakitkan bagi egonya. Aku mengangguk mengerti. Dendam ini bukan lagi soal emosi meledak-ledak. Ini adalah eksekusi dingin. Malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin besar. Wanita yang menatap balik padaku bukan lagi wanita kumal yang diusir saat hujan. Wanita di cermin itu mengenakan gaun hitam rancangan desainer terkenal yang harganya setara dengan harga mobil Damar. Matanya tajam. Bibirnya tersenyum miring. Aura kekuasaan memancar kuat darinya. "Kamu siap?" tanya ibu yang muncul di belakangku. "Sangat siap, Bu." Jawabku mantap. "Ingat, besok malam adalah panggungmu. Buat mereka gemetar hanya dengan mendengar langkah kakimu." Aku mengepal tanganku. "Damar, Bella, Bu Sari, nikmatilah malam terakhir ketenangan kalian. Karena besok, badai bernama Indira akan datang menyapu hidup kalian sampai ke akar-akarnya." Aku tidak sabar melihat wajah syok Damar saat tahu bahwa mantan istri yang dia hina sebagai gembel, kini adalah pemilik nasibnya. Permainan dimulai. Malam itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah mendukung rencana besar yang sudah kususun rapi bersama ibu. Hotel Grand Hyatt bermandikan cahaya keemasan. Mobil-mobil mewah antre menurunkan penumpang di lobi utama. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-50 PT Cipta Karya, perusahaan tempat Damar bekerja. Damar sangat menantikan malam ini. Dia bilang dia akan dipromosikan menjadi direktur cabang. Dia juga berencana mengumumkan hubungannya dengan Bella secara resmi di depan semua kolega bisnisnya. Aku melihat pemandangan itu dari dalam helikopter yang berputar perlahan di atas gedung hotel. Suara baling-baling menderu kencang, menyaingi detak jantungku yang memburu bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Di sampingku, Clarissa merapikan tatanan rambutku. Aku mengenakan gaun malam berwarna merah darah rancangan desainer Paris. Gaun itu membalut tubuhku dengan sempurna, menunjukkan lekuk tubuh yang selama ini tertutup daster lusuh. Di leherku melingkar kalung berlian senilai 5 miliar rupiah, pemberian ibu. "Kita mendarat sekarang, Nyonya," kata pilot melalui headset. Aku mengangguk. "Lakukan." Sementara itu, di dalam ballroom, aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Damar pasti sedang berdiri di tengah ruangan dengan gelas sampanye di tangan. Dia memakai jas mahal yang dibeli dengan uang hasil keringatku mencuci baju. Bella pasti berdiri di sebelahnya, tersenyum palsu pada istri-istri pejabat perusahaan, memamerkan cincin berlian yang juga dibeli dari uang curian. Mereka pasti merasa menjadi raja dan ratu malam ini. Mereka pikir aku sedang menangis di pinggir jalan, memungut sisa makanan. Aku turun dari helikopter di helipad atap hotel. Angin malam menerpa wajahku. 4 pengawal berbadan tegap dengan setelan jas hitam sudah menunggu. Mereka membungkuk hormat saat aku melangkah turun dengan sepatu hak tinggi stiletto. Kami berjalan menuju lift khusus VIP yang langsung terhubung ke ballroom. Di dalam ballroom, suasana sedang meriah. Musik orkestra mengalun lembut. Damar tertawa lebar saat berbicara dengan Pak Gunawan,
CEO perusahaan saat ini. Selamat ya, Damar. Kinerjamu tahun ini luar biasa. Puji Pak Gunawan. Tidak tahu bahwa angka penjualan Damar adalah hasil manipulasi data. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat dukungan Bella, calon istri saya. Jawab Damar bangga sambil merangkul pinggang Bella. Oh, calon istri? Saya dengar kamu sudah menikah. Tanya Pak Gunawan bingung. Damar tertawa meremehkan. Ah, itu masa lalu, Pak. Istri lama saya tidak bisa mengikuti gaya hidup saya. Dia terlalu kampung dan malas. Kami sudah berpisah. Bella inilah yang selevel dengan visi perusahaan kita. Bella tersenyum manis, menyembunyikan bisa ularnya. Saya selalu mendukung Mas Damar. Pak, kami pasangan yang sempurna. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Musik berhenti. Sorot lampu sorot mengarah ke pintu utama yang besar dan tinggi. Pintu itu terbuka perlahan. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju ke sana. Aku melangkah masuk. Suara langkah kakiku menggema di lantai marmer, tegas dan berirama. Aku berjalan dengan dagu terangkat. Di belakangku, Clarissa dan 4 pengawal berjalan mengikuti. Kilauan berlian di leherku memantulkan cahaya lampu sorot, membuat silau mata siapapun yang memandang. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Siapa itu? Cantik sekali. Apakah dia artis internasional? Lihat kalungnya. Itu asli. Aura wanitanya kuat sekali. Aku melihat Damar. Matanya hampir keluar dari kelopaknya. Gelas sampahnya di tangannya miring, menumpahkan isinya ke lantai. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengenalku, tapi dia juga tidak mengenalku. Sosok di depannya terlalu jauh berbeda dengan Indira si tukang cuci. Bella yang berdiri di sebelahnya juga mematung. Wajahnya pucat pasi di balik lapisan bedak tebalnya. Dia mengenali gaun yang kupakai. Gaun yang pernah dia lihat di majalah mode dan dia idam-idamkan tapi tak mampu beli. Aku terus berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis minggir memberiku jalan. Aku berhenti tepat di depan panggung utama, 5 meter dari tempat Damar dan Bella berdiri. Aku menatap mereka. Tatapanku dingin, menusuk langsung ke jiwa mereka. Aku tidak tersenyum. Damar akhirnya sadar dari keterkejutannya. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Dia pikir aku datang untuk mengacaukan pestanya sebagai mantan istri yang gila. Dia bergegas turun dari panggung kecil tempat dia berdiri tadi dan menghampiriku dengan langkah kasar. Indira, apa yang kamu lakukan di sini? Desis Damar dengan suara tertahan, berusaha agar tidak didengar banyak orang, tapi tetap terdengar jelas oleh tamu-tamu di dekat kami. Berani-beraninya kamu masuk ke sini. Lihat dirimu. Kamu mencuri baju siapa? Atau kamu jadi wanita panggilan sekarang untuk bisa beli baju itu? Kata-kata kotor itu meluncur mulus dari mulutnya. Bella ikut maju, mendapatkan kembali keberaniannya. Heh, gembel. Satpam mana yang kecolongan membiarkan peminta-minta masuk? Keluar sekarang sebelum kami panggil polisi. Jangan bikin malu Mas Damar di hari bahagianya. Aku tetap diam. Aku tidak perlu menjawab gonggongan anjing. Aku hanya menatap Pak Gunawan yang berdiri bingung di atas panggung. Security. Seret wanita gila ini keluar. Teriak Damar lantang, kehilangan kendali emosinya. 2 orang satpam hotel berlari mendekat. Namun, sebelum satpam itu menyentuhku, 4 pengawalku langsung maju membentuk pagar betis. Salah satu pengawalku menepis tangan satpam itu dengan mudah. Jangan sentuh nyonya besar, kata pengawalku dengan suara berat yang mengintimidasi. Damar tertawa histeris. Nyonya besar? Dia itu cuma sampah yang saya buang kemarin sore. Dia cuma istri tidak berguna yang bisanya cuma ngabisin duit. Tiba-tiba, Pak Gunawan turun dari panggung dan mendekat. Dia melihat Clarissa yang berdiri di sampingku. Wajah Pak Gunawan berubah pucat.
Dia mengenali Clarissa sebagai tangan kanan Melinda Wiratama, salah satu konglomerat paling berpengaruh di Asia. Nona Clarissa, sapa Pak Gunawan ragu. Clarissa maju selangkah. Dia menyerahkan sebuah map berwarna biru tua kepada Pak Gunawan. Selamat malam, Pak Gunawan. Maaf mengganggu pestanya. Saya mewakili Wiratama Group ingin menyampaikan pengumuman penting. Pak Gunawan membuka map itu dengan tangan gemetar. Dia membaca isinya sekilas. Lalu matanya membelalak lebar menatapku. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Damar yang tidak tahu apa-apa masih terus mengoceh. Pak Gunawan, jangan didengarkan. Ini pasti tipuan. Mantan istri saya ini memang licik. Dia pasti memalsukan undangan. Diam kamu, Damar. Bentak Pak Gunawan keras. Suaranya menggema melalui mikrofon yang masih dia pegang. Damar tersentak kaget. Tapi Pak. Pak Gunawan berbalik menghadap para tamu undangan. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Malam ini ada perubahan agenda yang sangat mendadak tapi sangat penting. Dengan hormat, saya umumkan bahwa per sore ini, saham mayoritas PT Cipta Karya telah resmi diakuisisi oleh Wiratama Group. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Para tamu saling berbisik kaget. Aku masih berdiri tenang, menatap lurus ke arah Damar yang mulai terlihat bingung. Dan, lanjut Pak Gunawan, suaranya bergetar. Dia menunjuk ke arahku dengan sopan. Tubuhnya membungkuk sedikit tanda hormat yang sangat dalam. Perkenalkan, pemilik baru perusahaan kita, sekaligus komisaris utama yang baru, Ibu Indira Wiratama. Boom! Rasanya seperti ada bom yang meledak di kepala Damar. Lututnya lemas seketika. Dia mundur selangkah, hampir menabrak pelayan yang membawa nampan minuman. Matanya menatapku dengan horor murni. Tidak mungkin. Gumam Damar. Kamu Indira, istriku. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Mantan istrimu, Damar. Dan sekarang, atasanmu. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Dia gemetar hebat. Tas tangan mahalnya jatuh ke lantai. Dia tahu apa arti nama Wiratama. Itu artinya kekuasaan tanpa batas. Dan dia baru saja menghina putri dari keluarga itu sebagai gembel. Aku melangkah maju mendekati Damar. Jarak kami hanya tinggal 1 jengkal. Aku bisa mencium bau parfum mahalnya yang kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. Bagaimana pestanya, Damar? Tanyaku lembut namun mematikan. Katanya kamu mau promosi jadi direktur? Sayang sekali. Saya sebagai pemilik baru tidak suka mempekerjakan karyawan yang menelantarkan istri dan memalsukan kebangkrutan. Damar mencoba meraih tanganku. Indira, sayang dengarkan aku dulu. Ini semua salah paham. Aku cuma bercanda kemarin. Aku cuma ngetes kesetiaan kamu. Sumpah, aku masih cinta sama kamu. Aku menepis tangannya jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Dan simpan dongengmu untuk besok. Datanglah ke ruang rapat direksi jam 8 pagi tepat. Telat 1 menit. Saya pastikan kamu bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan masa depan. Aku beralih menatap Bella. Wanita itu mencoba sembunyi di balik punggung Damar. Dan kamu, Nona Bella, kataku. Nikmati makanan enak malam ini sepuasmu. Karena mulai besok, kamu akan makan makanan yang sangat berbeda. Makanan penjara rasanya tawar. Loh. Bella membelalak. Apa maksudmu? Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Siti Zubaidah? Bisikku menyebut nama aslinya. Mendengar nama aslinya disebut, Bella seperti melihat hantu. Kakinya lemas dan dia jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Riasannya luntur berantakan. Aku berbalik memunggungi mereka. Nikmati pestanya. Semuanya. Malam ini saya yang traktir.
Aku berjalan keluar ballroom dengan langkah kemenangan. Di belakangku, pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi kekacauan. Damar berteriak memanggil namaku, tapi ditahan oleh keamanan, atas perintah Pak Gunawan. Aku mendengar suara gelas pecah dan tangisan Bella. Saat pintu lift tertutup, aku melihat bayanganku di cermin dinding lift. Air mata menetes satu titik. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Babak pertama selesai. Mental mereka sudah hancur. Besok, aku akan menghancurkan hidup mereka secara nyata. Pagi itu, suasana di kantor pusat PT Cipta Karya terasa mencekam. Berita tentang akuisisi mendadak dan kejadian di pesta semalam sudah menyebar seperti api yang membakar hutan kering. Karyawan berbisik-bisik di lorong, menunduk takut saat melihatku lewat. Aku datang tepat pukul 7:30. Kali ini aku mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan kewibawaan. Rambutku diikat ekor kuda tinggi. Clarissa berjalan di sampingku membawa tumpukan berkas tebal. Kami langsung menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Di dalam ruang rapat, seluruh jajaran direksi lama sudah duduk rapi. Wajah mereka tegang. Pak Gunawan duduk di kursi sebelah kanan ujung, menyisakan kursi utama di ujung meja kosong untukku. Tepat pukul 8:05, pintu terbuka. Damar masuk. Penampilannya berantakan. Matanya merah bengkak, kemejanya kusut seperti tidak disetrika, dan dia tidak memakai dasi. Di belakangnya, Bella mengekor dengan wajah tertunduk, memakai kacamata hitam besar untuk menutupi matanya yang sembab. Damar membawanya karena dia pikir Bella bisa membantunya menjelaskan situasi, atau mungkin karena dia terlalu takut menghadapiku sendirian. Damar melihatku duduk di kursi pimpinan. Dia menelan ludah dengan susah payah. Duduk. Perintahku singkat tanpa melihat wajahnya. Aku sibuk membalik halaman berkas di depanku. Damar duduk di kursi paling ujung, berhadapan denganku. Jarak kami dipisahkan oleh meja kayu jati panjang yang mengkilap. Bella duduk di kursi tambahan di belakang Damar, meremas tangannya gelisah. Baiklah, kita mulai. Kataku membuka rapat. Agenda hari ini tunggal. Pembersihan parasit perusahaan. Aku melempar sebuah map merah ke tengah meja, meluncur tepat berhenti di depan Damar. Buka. Perintahku. Damar membuka map itu dengan tangan gemetar. Lembar demi lembar dia baca. Semakin lama, wajahnya semakin pucat, seputih kertas. Ini. Damar tergagap. Itu adalah bukti audit forensik keuangan yang dilakukan tim saya semalam. Jelasku dengan suara lantang agar semua direksi mendengar. Selama 2 tahun terakhir, kamu, Damar Prasetya, selaku manajer pemasaran, telah melakukan markup anggaran promosi sebesar 30%. Kamu juga membuat vendor fiktif untuk mencairkan dana operasional. Para direksi lain terkesiap. Mereka saling pandang dan berbisik marah. Total kerugian negara, maaf. Kerugian perusahaan yang kamu sebabkan mencapai 3,5 miliar rupiah. Lanjutku. Dan lucunya, uang itu kamu pakai bukan untuk investasi, tapi untuk membiayai gaya hidup mewahmu. Sewa apartemen penthouse, liburan ke Eropa, membeli tas-tas branded untuk wanita di belakangmu itu. Damar mencoba membela diri. Indira, tolong. Itu kan bisa dijelaskan. Saya pinjam dulu. Nanti saya ganti. Saya kan suami kamu, kita bicarakan di rumah ya. Suami. Aku tertawa sinis. Kamu lupa. Kamu sudah talak saya di depan umum saat mengusir saya di tengah hujan. Secara agama dan negara, kamu sudah membuang saya. Dan soal, bicarakan di rumah. Rumah mana? Rumah yang sertifikatnya digadaikan ibumu untuk judi slot. Damar terdiam. Dia syok karena aku tahu soal sertifikat itu. Clarissa, nyalakan proyektor. Perintahku. Layar putih besar di belakangku menyala. Muncul video rekaman CCTV dari sebuah restoran mewah. Tanggalnya tertera jelas.
6 bulan lalu. Di video itu, terlihat Damar dan Bella sedang makan malam romantis. Suaranya terekam jelas. Gampang, Bel. Suara Damar di video terdengar jernih. Aku bilang aja perusahaanku bangkrut. Si Indira itu kan bodoh dan penurut. Dia pasti percaya. Nanti aku suruh dia jual perhiasannya dan utang ke rentenir. Uangnya kita pakai buat DP apartemen baru kamu. Ih, kamu pinter banget sih, Mas. Terus si babu itu gimana? Tanya Bella di video. Biarin aja dia kerja Rodi. Hitung-hitung dia bayar sewa karena udah numpang hidup sama aku. Jawab Damar lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Ruang rapat hening total. Hanya suara dengungan proyektor yang terdengar. Semua direksi menatap Damar dengan pandangan jijik. Kebohongan, kebangkrutan, yang selama ini menjadi alibi Damar terbongkar telanjang di depan semua orang. Aku menatap Damar. Dia menunduk dalam-dalam. Tidak berani mengangkat wajahnya. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Kamu membohongi istrimu yang setia. Kamu memeras keringat dan darah saya demi wanita ini. Tunjukku pada Bella. Dan sekarang, saya akan tunjukkan siapa sebenarnya wanita yang kamu bela mati-matian ini. Aku menekan tombol di remote presenter. Slide berganti. Muncul poster DPO, daftar pencarian orang, dari kepolisian. Wajah Bella terpampang jelas di sana dengan tulisan besar. Dicari, Siti Zubaidah. Kasus penipuan investasi bodong. Kerugian korban total 15 miliar. Damar tersentak kaget. Dia berputar menatap Bella. Bel, ini apa? Kamu buronan. Bella panik. Dia berdiri hendak lari. Enggak, itu fitnah. Itu bukan aku. Jangan bergerak atau saya panggil polisi yang sudah menunggu di lobi. Ancamku tenang. Damar mencengkeram bahu Bella. Jawab jujur. Kamu bilang kamu anak pengusaha tambang dari Kalimantan. Kamu bilang uangmu sedang tertahan di bank luar negeri. Jadi selama ini kamu juga ditipu. Damar. Potongku. Kamu menipu saya demi seorang penipu. Ironis sekali, bukan? Damar melepaskan cengkeramannya dari Bella seolah memegang bara api. Dia menatap Bella dengan benci. Dasar penipu. Kamu hancurkan hidupku. Aku usir istriku yang baik demi kamu. Ternyata kamu cuma kriminal. Bella tidak terima disalahkan. Dia balas berteriak. Halah, kamu juga serakah. Kalau kamu laki-laki baik, kamu nggak akan selingkuh. Kita sama-sama busuk. Damar, jangan sok suci. Mereka berdua mulai bertengkar hebat di ruang rapat. Saling mencaci maki, saling menyalahkan. Pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan bagiku. Pasangan yang dulu terlihat begitu mesra dan sombong, kini saling menggigit seperti anjing liar yang berebut tulang. Cukup, bentakku sambil memukul meja. Mereka berdua diam seketika. Saya tidak punya waktu seharian melihat drama sampah ini, kataku tegas. Damar, detik ini juga kamu saya pecat dengan tidak hormat. Seluruh asetmu, termasuk mobil, tabungan, dan apartemen yang kamu cicil itu, akan disita oleh perusahaan untuk mengganti kerugian 3,5 miliar yang kamu curi. Jika kurang, kamu akan dipenjara. Damar merosot dari kursinya. Dia berlutut di lantai, merangkak ke arahku. Indira, ampun jangan sita semuanya. Aku mau tinggal di mana? Ibuku gimana? Indira, tolong ingat masa-masa indah kita dulu. Aku menatapnya datar. Masa indah itu sudah mati saat kamu menyuruhku tidur di teras karena aku bau keringat. Ingat. Dan untuk kamu, Siti Zubaidah, kataku pada Bella. Polisi sudah menunggu di bawah. Selamat menikmati liburan panjang di sel tahanan. Pintu ruang rapat terbuka. 4 petugas kepolisian berseragam lengkap masuk. Mereka langsung memborgol Bella. Bella menjerit-jerit histeris. Meronta minta dilepaskan.
Tapi petugas menyeretnya keluar tanpa ampun. 2 orang satpam kantor kemudian masuk dan mengangkat Damar yang masih menangis di kakiku. Mereka menyeret Damar keluar ruangan seperti karung beras. Indira AA. Maafkan aku. Indira AA. Teriakan Damar terdengar semakin menjauh hingga akhirnya hilang di balik pintu lift. Aku menghela napas panjang, menyandarkan punggungku di kursi empuk CEO. Ruang rapat kembali hening. Para direksi lain menatapku dengan hormat dan takut. Rapat selesai. Kataku menutup pertemuan. Silakan kembali bekerja. Kita harus membersihkan sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan hama tadi. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Dari ketinggian lantai 30, aku melihat mobil polisi membawa Bella pergi. Aku juga melihat sosok Damar yang dilempar keluar dari lobi gedung oleh satpam, jatuh tersungkur di trotoar panas. Persis seperti saat dia membuangku. Namun, ini belum berakhir. Masih ada 1 orang lagi yang harus menerima pelajaran. Busari, mertua durhaka yang menjadi otak dari semua penderitaanku. Aku merogoh ponselku dan menelpon seseorang. Halo, Pak RT? Saya Indira. Iya, saya ingin melaporkan keributan yang akan terjadi di rumah Busari siang ini. Tolong kumpulkan warga ya. Pak, saya ingin membagikan sembako sekalian meluruskan masalah sertifikat rumah. Aku menutup telepon dengan senyum puas. Siang ini akan menjadi penghakiman publik bagi Busari. Langit Jakarta masih cerah. Secerah masa depanku yang baru saja dimulai. Matahari siang itu bersinar sangat terik, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berani keluar rumah. Namun, panasnya udara Jakarta tidak menyurutkan niatku untuk menuntaskan babak terakhir dari drama pembalasan ini. Aku duduk di kursi belakang mobil Rolls-Royce hitam milik ibu, menatap jalanan kompleks perumahan yang dulu sangat akrab bagiku. Jalanan ini saksi bisu bagaimana aku berjalan kaki menyeret belanjaan pasar setiap pagi demi menghemat uang bensin. Jalanan ini juga saksi bisu saat aku diusir keluar seperti anjing kurap di tengah hujan deras. Di sampingku, ibu menggenggam tanganku erat. "Kamu siap, Indira?" Tanya ibu lembut namun tegas. "Sangat siap, Bu. Aku sudah menunggu momen ini." Jawabku mantap. Mobil kami berbelok masuk ke blok rumah Busari. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat kerumunan orang di depan pagar rumah. Rupanya Pak RT bekerja dengan sangat efisien. Sesuai instruksiku, beliau sudah mengumpulkan warga dengan dalih pembagian sembako gratis dari donatur. Tetangga-tetangga yang dulu sering menggunjingku karena penampilan kumalku, kini berkumpul dengan antusias. Namun, bukan hanya warga yang ada di sana. 2 mobil van berwarna hitam terparkir melintang di depan gerbang. Itu adalah mobil debt collector dari pihak bank dan juga rentenir ilegal yang disewa Busari. Suara teriakan-teriakan kasar sudah terdengar bahkan dari dalam mobilku yang kedap suara. Kami turun dari mobil. Clarissa segera membukakan payung hitam besar untuk melindungiku dan ibu dari sengatan matahari. Kehadiran kami seketika menyedot perhatian seluruh warga. Mereka ternganga melihat penampilan baruku. Indira yang dulu memakai daster lusuh kini berdiri tegak dengan gaun sutra mahal, kacamata hitam, dan sepatu hak tinggi, diapit oleh pengawal berbadan tegap. "Itu Indira? Ya ampun, pangling banget," bisik Bu Tejo, tetangga yang paling hobi gosip, kepada ibu-ibu di sebelahnya. "Mobilnya mewah banget. Katanya dia jadi gelandangan. Wah, jangan-jangan dia simpanan pejabat sekarang." Aku mengabaikan bisikan-bisikan itu dan melangkah maju mendekati gerbang. Di teras rumah, pemandangan kacau balau tersaji. Busari sedang ditarik-tarik oleh 3 orang pria berbadan besar yang menagih utang. "Bayar sekarang, nenek tua. Kamu janji minggu ini lunas," bentak salah satu penagih utang yang memiliki tato naga di lehernya. "Jangan alasan nunggu anakmu sukses. Anakmu itu penipu." Busari menangis histeris sambil memeluk tiang teras. "Sabar, Pak. Tolong sabar.
Anak saya Damar sebentar lagi pulang. Dia baru saja dipromosikan jadi direktur. Dia bawa banyak uang. Jangan sita barang-barang saya. Tepat saat itu, sebuah ojek motor berhenti di depan pagar. Damar turun dengan langkah gontai. Dia tidak membawa mobil mewahnya karena sudah disita kantor tadi pagi. Dia hanya membawa tas kerja kulitnya yang sudah kosong. Kemejanya basah oleh keringat, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya menyiratkan keputusasaan yang mendalam. "Damar!" teriak Busari saat melihat anaknya. Dia melepaskan pelukannya dari tiang dan berlari ke arah pagar. "Syukur kamu pulang, Nak. Ini preman-preman kurang ajar mau ambil TV dan kulkas kita. Cepat bayar mereka. Kamu kan sudah jadi direktur hari ini." Damar mematung di depan pagar. Dia menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap para penagih utang, dan akhirnya matanya terkunci padaku yang berdiri tenang di seberang jalan. "Bayar? Pakai apa, Bu?" Suara Damar parau dan pecah. "Aku dipecat. Aku tidak punya uang. Mobil disita. Rekening dibekukan. Bella dipenjara." Busari melotot, seakan bola matanya mau keluar. "Apa? Dipecat? Jangan bercanda kamu. Terus utang ibu gimana? Sertifikat rumah ini gimana?" Mendengar kata sertifikat rumah, para penagih utang dari pihak bank langsung maju. Seorang pria berseragam batik rapi mengeluarkan map. "Maaf, Ibu Sari. Karena ibu tidak bisa melunasi bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo 3 bulan lalu, dan sesuai perjanjian gadai yang ibu tanda tangani diam-diam, maka rumah ini sekarang dalam status penyitaan untuk dilelang." "Tidak bisa," jerit Busari histeris. Dia menjambak rambutnya sendiri. "Ini rumah anakku. Kalian tidak berhak. Damar, lakukan sesuatu." Damar jatuh berlutut di aspal panas. Dia menangis seperti anak kecil. "Aku nggak bisa apa-apa. Bu, kita hancur. Kita miskin." Saat itulah aku melangkah masuk ke dalam panggung drama itu. Suara hak sepatuku yang beradu dengan aspal terdengar tegas di tengah tangisan mereka. "Selamat siang, Bu Sari, Mas Damar." Sapaku dengan nada riang yang dibuat-buat. "Wah, ramai sekali rumahnya. Ada acara syukuran apa?" "Syukuran kebangkrutan." Busari menoleh cepat. Dia menatapku dengan kebencian yang menyala-nyala, tapi juga ketakutan. "Indira, kau. Ini pasti ulahmu kan? Kau yang mengirim orang-orang ini." "Saya." Aku tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Jangan fitnah, Bu. Ibu sendiri yang main judi slot online sampai habis ratusan juta. Ibu sendiri yang menggadaikan sertifikat rumah ini tanpa izin Damar. Saya hanya penonton." Warga sekitar mulai ribut. "Astaga, Busari main judi. Pantesan sering teriak-teriak sendiri di dalam rumah. Kasihan si Damar. Punya ibu kok begitu." Damar mendongak menatapku. "Indira, tolong aku. Kamu kaya sekarang kan? Tolong bayarin utang ibu. Nanti aku kerja jadi sopir kamu juga nggak apa-apa. Asal jangan biarkan kami diusir." Aku menatap Damar dengan tatapan jijik. "Jadi sopir? Maaf. Standar sopir saya tinggi. Harus jujur dan setia. Kamu tidak punya dua kualitas itu." Aku kemudian memberi isyarat pada Clarissa. Clarissa maju dan menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada petugas bank yang tadi hendak menyita rumah. Petugas itu membaca sebentar, lalu mengangguk hormat padaku. "Bapak-bapak sekalian, mohon tenang," kataku dengan suara lantang kepada para penagih utang dan warga. "Urusan utang Busari dengan bank sudah selesai. Saya sudah melunasi pokok utangnya tadi pagi." Wajah Busari langsung cerah seketika. Dia tersenyum lebar, memamerkan gigi-giginya. "Hah, aku tahu kamu masih sayang sama ibu. Terima kasih, Indira. Kamu memang menantu yang paling tahu diri. Ayo masuk.
Ibu buatkan teh. Usir preman-preman ini. Busari mengira aku menyelamatkannya karena belas kasihan. Betapa bodohnya dia. Tunggu sebentar. Selaku cepat sebelum Busari beranjak. Saya melunasi utang itu bukan untuk ibu, tapi untuk mengambil alih kepemilikan agunan. Aku mengangkat sertifikat rumah yang baru saja diserahkan petugas bank kepadaku. Artinya, rumah ini sekarang resmi milik saya. Atas nama Indira Wiratama. Senyum di wajah Busari lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor. Maksudmu? Maksud saya sederhana, kataku dingin. Mataku menatap tajam ke manik matanya. Ibu dan Damar sekarang adalah penumpang gelap di rumah saya. Dan saya tidak suka ada sampah di rumah saya. Jadi, silakan angkat kaki sekarang juga. Detik ini juga. Kau iblis. Busari menjerit dan mencoba menerjangku. Tapi dua pengawalku dengan sigap menahannya. Saya iblis? Tanyaku santai. Lalu apa sebutan untuk mertua yang mengusir menantunya saat hujan badai hanya karena menantunya miskin? Apa sebutan untuk suami yang selingkuh dan memeras istrinya sampai kurus kering? Saya hanya mengembalikan apa yang kalian tanam. Ini karma, Bu. Aku menoleh ke arah warga dan Pak RT. Pak RT, mohon saksikan. Saya pemilik sah rumah ini. Saya ingin mengosongkan rumah ini dari penghuni liar. Jika mereka menolak pergi, saya akan lapor polisi atas tuduhan penyerobotan lahan. Damar merangkak memegang kaki celana pengawalku. Indira, jangan tega begini. Kami mau tinggal di mana? Kami nggak punya uang sepeser pun. Itu bukan urusan saya, jawabku datar. Ingat kata-kata kamu waktu mengusir saya. Pergi cari tempat lain, dasar gembel. Sekarang, kalimat itu saya kembalikan padamu. Jadilah gembel yang mandiri, Damar. Aku memberi isyarat pada para penagih utang sewaan Busari yang masih berdiri di sana. Bang, karena Busari tidak punya uang, silakan ambil saja barang-barang di dalam rumah itu sebagai ganti rugi utang pribadinya. TV, kulkas, sofa, ambil saja semuanya. Saya mau rumah saya kosong melompong. Para penagih utang itu bersorak gembira. Mereka langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. Terdengar suara barang-barang dibongkar paksa. Busari berteriak-teriak histeris melihat sofa kesayangannya diangkut keluar. Dia mencoba menahan kulkas yang digotong dua orang, tapi dia didorong hingga jatuh ke tanah berdebu. Baju-baju Damar dan Busari dilempar begitu saja ke halaman. Panci, piring, dan barang-barang remeh lainnya berserakan di jalanan. Warga menonton kejadian itu dengan campuran rasa ngeri dan puas. Mereka tahu betapa sombongnya Busari selama ini. Jadi melihatnya jatuh miskin menjadi tontonan yang menarik. Keluar, bentakku keras. Kali ini tanpa senyum. Bawa baju-baju kalian dan pergi dari pandanganku. Damar memunguti baju-bajunya yang berserakan di tanah dengan tangan gemetar. Air matanya terus mengalir. Dia mencoba memapah ibunya yang masih menangis meraung-raung memanggil nama suaminya yang sudah meninggal. Ayo, Bu, kita pergi. Ajak Damar lirih. Nggak mau. Ini rumahku. Indira anak durhaka. Tuhan akan menghukummu. Sumpah serapah Busari terus keluar. Tuhan sedang bekerja, Bu. Dan ini hasilnya. Balasku tenang. Akhirnya, dengan tertatih-tatih, Damar dan Busari berjalan keluar dari gerbang rumah yang pernah mereka banggakan. Mereka berjalan kaki, tanpa kendaraan, tanpa uang, membawa buntelan baju di tangan, persis seperti saat aku pergi 6 bulan lalu. Bedanya, aku pergi dengan harga diri yang utuh, sedangkan mereka pergi dengan membawa rasa malu yang akan mereka tanggung seumur hidup. Aku berdiri di depan pagar, menatap punggung mereka yang semakin menjauh di ujung jalan. Matahari masih terik, tapi hatiku terasa sejuk. Sangat sejuk. Dendamku telah lunas. Rumah ini, simbol penderitaanku, kini telah kembali ke tanganku,
dan isinya yang busuk telah dibuang. Aku berbalik menatap ibu yang tersenyum bangga di samping mobil. Kami menang. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman itu. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sibuk bahagia dan berkarya. Pagi ini, aku berdiri di dinding kaca ruang kerjaku di lantai 45 gedung Wiratama Tower. Pemandangan Jakarta dari ketinggian tampak begitu indah. Seolah kota ini tunduk di bawah kakiku. Tidak ada lagi Indira yang membungkuk mencuci baju tetangga. Yang ada kini adalah Indira Wiratama, CEO dari Wiratama Investment. Wanita yang disegani di dunia bisnis karena ketajaman insting dan ketegasannya. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Clarissa masuk membawa secangkir teh chamomile dan tablet jadwal harian. Selamat pagi, Bu Indira. Jadwal hari ini cukup padat. Jam 10 ada pertemuan dengan investor dari Singapura. Jam 1 siang makan siang dengan nyonya besar. Lapor Clarissa efisien seperti biasa. Terima kasih, Clarissa. Kataku sambil mengambil cangkir teh itu. Oh ya, bagaimana perkembangan proyek panti asuhan yang kita bangun di bekas lahan rumah itu? Ya, rumah Busari, rumah masa laluku, sudah kuratakan dengan tanah. Aku tidak sudi tinggal di sana ataupun menjualnya. Aku menghancurkan bangunan itu dan membangun ulang menjadi panti asuhan modern untuk anak-anak terlantar. Aku ingin tempat yang dulu penuh air mata itu berubah menjadi tempat yang penuh tawa dan harapan. Pembangunannya sudah 90%. Bu, bulan depan sudah bisa diresmikan. Jawab Clarissa. Dia berhenti sejenak. Tampak ragu. Ada satu hal lagi, Bu. Sesuai permintaan Ibu 6 bulan lalu untuk memantau mereka. Saya punya laporan terbaru. Aku meletakkan cangkir tehku. Ceritakan. Clarissa menggeser layar tabletnya dan memperlihatkan beberapa foto yang diambil secara diam-diam oleh orang suruhan kami. Foto pertama memperlihatkan suasana penjara wanita. Di sana, di pojok sel yang kumuh, terlihat sosok Bella. Rambutnya dipotong pendek paksa dan terlihat kusam. Wajahnya kurus dan penuh jerawat, tanpa make-up tebal yang biasa menutupi aslinya. Dia sedang mencuci WC jongkok di penjara. Siti Zubaidah alias Bella divonis 10 tahun penjara atas kasus penipuan berlapis. Di dalam penjara, dia tidak punya teman. Dia sering dipalak oleh napi senior karena tidak punya uang untuk bayar keamanan, jelas Clarissa. Aku menatap foto itu tanpa rasa kasihan. Bella menuai apa yang dia tanam. Keserakahan membawanya ke tempat yang paling hina. Lalu damar, tanyaku. Clarissa menggeser ke foto berikutnya. Hatiku berdesir sedikit melihatnya, bukan karena cinta, tapi karena rasa kaget melihat betapa drastis perubahan manusia. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional yang becek di pinggiran Jakarta. Seorang pria kurus kering dengan kulit terbakar matahari sedang memanggul karung beras besar di punggungnya. Itu Damar. Wajahnya yang dulu bersih dan sombong kini penuh debu dan keriput kelelahan. Matanya cekung dan tatapannya mati. Damar bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Tidak ada perusahaan yang mau menerima dia karena catatan kriminal penggelapan uang dan namanya yang sudah di blacklist di industri. Dia tinggal di kontrakan petak sempit dekat bantaran kali yang sering banjir. Lanjut Clarissa. Dan ibunya. Foto terakhir memperlihatkan Busari. Dia duduk di pinggir jalan pasar, di depan lapak penjual sayur, dengan tangan menengadah. Bajunya compang-camping dan rambutnya putih berantakan. Dia menjadi pengemis. Tatapannya liar, kadang tertawa sendiri, kadang marah-marah pada orang yang lewat. Busari mengalami gangguan jiwa ringan karena syok kehilangan harta. Damar tidak sanggup membiayai pengobatan. Jadi setiap pagi Damar mendudukan ibunya di pasar untuk meminta-minta sementara dia jadi kuli. Mereka hidup dari belas kasihan orang-orang pasar yang dulu mungkin selevel dengan orang yang mereka hina. Tutup Clarissa. Aku menghela napas panjang. Melihat kehancuran mereka tidak lagi memberiku rasa puas yang meledak-ledak seperti 6 bulan lalu.
Yang tersisa hanyalah rasa damai. Rasa penutupan. Mereka sudah tidak lagi relevan dalam hidupku. Mereka hanyalah debu masa lalu yang sudah tersapu angin. Cukup, Clarissa. Jangan tunjukkan lagi foto mereka padaku. Hentikan pemantauan. Biarkan mereka menjalani sisa hidup mereka dengan karma masing-masing. Aku sudah tidak peduli. Kataku tegas. Aku menutup layar tablet itu. Baik, Bu. Clarissa mengangguk hormat dan undur diri. Siang harinya, aku makan siang bersama ibu di restoran favorit kami. Ibu tampak semakin segar dan bahagia. Kami membicarakan masa depan, tentang ekspansi bisnis ke Eropa, dan rencana liburan kami berdua ke Swiss akhir tahun nanti. Ibu bangga padamu, Indira, kata ibu sambil menggenggam tanganku di atas meja. Kamu berhasil melewati neraka dan keluar sebagai berlian yang lebih kuat. Semua berkat ibu, balasku tulus. Kalau ibu tidak datang malam itu, entah jadi apa aku sekarang. Tuhan punya cara sendiri untuk melindungi orang baik. Sayang, yang jahat pasti akan jatuh, dan yang sabar pasti akan ditinggikan. Itu hukum alam. Selesai makan siang, aku menyempatkan diri mampir ke lokasi pembangunan panti asuhan. Gedungnya sudah berdiri megah dengan cat warna-warni yang ceria. Aku melihat beberapa anak jalanan yang sudah mulai ditampung di sana sedang bermain bola di halaman. Tawa mereka renyah dan tulus. Salah satu anak kecil berlari menghampiriku. Bajunya bersih, wajahnya berseri. Ibu Indira. Terima kasih ya Bu. Kami punya tempat tidur empuk sekarang. Aku berjongkok dan memeluk anak itu. Mataku berkaca-kaca. Inilah kebahagiaan sejati.